Berjumpa kembali bersama saya dalam acara Renungan Religius di channel YouTube kebanggaan kita bersama, Serambi Religius. Ibu bapak, saudari-saudara umat beriman yang terkasih dalam Yesus Kristus, sudah hampir 2 minggu saya berada di lokasi kejadian bencana alam 4 April 2021, tepatnya di Desa Nele Lamadiken. Dari berbagai kunjungan, entah interpersonal atau antarpersonal, saya menemukan suatu paham atau suatu prinsip baru yang sebetulnya kalau bagi orang Adonarah, Lamaholot, Kabupaten Flores Timur, ini bukan merupakan satu hal yang baru. Nah, problematika yang muncul adalah bagaimana menyikapi bencana alam itu dari perspektif adat istiadat dan kebudayaan. Dan saya memetik suatu diskusi lepas yang berada dalam grup Epu Orin, yang koordinatornya kaum intelektual yang berada di Kota Karang, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dan dari obrolan seputaran kebudayaan, adat istiadat, ada suara-suara yang mengatakan seharusnya kita sebagai orang Adonara tidak usah merasa asing dengan problem adat istiadat ini. Oke saja. Maka saya lalu berpikir lebih jauh daripada itu. Bagaimana gereja Katolik melihat disposisi kebudayaan di dalam keramba iman Kristiani? Saudari-saudara yang terkasih, iman pertama-tama dan terutama menyangkut hubungan manusia dengan Allah, atau dalam bahasa setempat, relasi antar manusia dengan ama lerawulan. Akan tetapi, manusia tidak hidup sendirian, melainkan di dalam masyarakat, dan khususnya bersama dengan orang di sekitarannya. Maka benar juga bahwa Allah menyelamatkan orang-orang bukannya satu persatu tanpa hubungan satu dengan lainnya. Dokumen Konstitusi Lumen Gentium nomor 9. Hidup sosial dan kebudayaan menentukan hidup manusia yang konkret, dan oleh karena itu juga menentukan iman dan agamanya. Nah, maka kembali lagi kepada diskusi lepas di grup WhatsApp Epu Orin, ada yang mengatakan agama itu baru muncul belakangan setelah adat istiadat. Saya tidak mengomentarinya itu, karena dalam kitab suci juga dikatakan ketika Tuhan Yesus lahir dan berkarya, dia berhadapan dengan adat istiadat Yahudi, dan orang-orang Yahudi memprotes. Mereka menyangka bahwa Tuhan Yesus hadir dan mau mengesampingkan adat istiadat Yahudi itu. Namun luar biasa iman Kristiani. Yesus mengatakan, "Satu iota pun aku tidak akan menghilangkan dari adat istiadat Yahudi itu. Aku datang bukan untuk menghilangkannya, melainkan untuk menggenapinya." Maka terjawablah sudah, adat istiadat, kebudayaan setempat
adalah bagian integral dengan iman, dan iman hadir siap untuk menyempurnakannya. Saudara-saudara umat Allah yang terkasih, iman yang konkret selalu menyangkut hidup yang konkret dan tidak dapat dilepaskan dari masyarakat serta kebudayaan. Maka kebudayaan bukanlah sesuatu yang asing bagi iman. Oleh karena itu, iman dari semula dihayati dalam suatu kebudayaan tertentu dan senantiasa mendapat bentuk yang baru. Namun, iman tidak pernah terikat pada satu kebudayaan atau bahasa. Hal ini jelas, referensinya jelas. Maka kalau Anda merasa bingung dengan penjelasan saya tidak mengada-ngada. Tergantung daya tangkap kita untuk menangkap isi penjelasan saya. Mungkin penyampaiannya berbelit-belit karena daya tangkap kita berbeda, silakan saja. Tetapi saya tidak mengarang. Gaudium et Spes nomor 58 dalam Konsili Vatikan kedua malah berani berkata bahwa Allah sendiri telah bersabda menurut kebudayaan yang khas bagi pelbagai zaman. Dan tidak semua orang akan setuju dengan pernyataan ini. Ingat, Gaudium et Spes nomor 58. Ada agama yang berpendapat bahwa wahyu Allah terikat pada bahasa dan kebudayaan tertentu. Dan bahwa terjemahan dalam kebudayaan lain bukan lagi wahyu Allah yang asli. Dalam agama Kristiani, khususnya agama Katolik, ada pandangan yang lain. Dikatakan bahwa wahyu berarti Allah yang menyapa manusia dan iman itu jawabannya. Maka supaya wahyu itu berarti bagi manusia, Allah berbicara dengan bahasa manusia dan manusia menjawab dengan bahasa serta kebudayaannya sendiri. Khususnya kalau orang mulai berpikir mengenai imannya dan berbicara dengan orang lain, mau tidak mau ia harus memakai bahasa dan kebudayaan yang ada di dalam masyarakat. Saudara-saudara umat beriman yang terkasih, dengan demikian saya bangga menjadi orang Adonara. Saya bangga menjadi orang Lama Holot yang notabene masalah kebudayaan adalah bagian vital. Dan semua suku mengakui adanya kebudayaan itu. Dan gereja Katolik tidak pernah menolak adanya eksistensi kebudayaan dalam penghayatan iman yang konkret. Nah, maka di tempat yang sama Konsili Vatikan II juga berkata, gereja di sepanjang zaman dan dalam pelbagai situasi telah memanfaatkan sumber-sumber aneka kebudayaan untuk menyebarluaskan dan menguraikan pewartaan Kristus kepada semua bangsa untuk menggali dan makin menyelaminya serta untuk mengungkapkannya secara lebih baik dalam perayaan liturgi dan dalam kehidupan jemaat beriman yang beraneka ragam. Hal ini sebenarnya bukan sesuatu yang sangat istimewa, tidak. Sebab kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah kenyataan kebudayaan yang hidup dan dihayati oleh sebagian bangsa kita. Pada dasarnya, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu merupakan warisan dan kekayaan rohania rakyat kita. Pidato Kenegaraan 16 Agustus tahun 1978. Jas merah.
Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, inilah realitas kehidupan kita. Nah, dengan demikian, seringkali kata-kata dan istilah dari suatu agama masuk ke dalam yang lain melalui bahasa dan kebudayaan. Adat istiadat itu juga merupakan penjelmaan penghayatan iman yang konkret. Yang penting kita harus menyadari dengan sungguh bahwa problematika adat istiadat itu harus menyentuh hakikat esensi iman kita, yaitu ada Allah yang Maha Kuasa, Amalera Wulan, dan hadir di tengah-tengah dunia di tanah Ekan ini. Di dalam masyarakat dan kebudayaan, orang beriman selalu berusaha menghayati hubungannya dengan Allah secara pribadi dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, sekali lagi, ibu bapak saudara-saudara umat Allah yang terkasih, pandangan yang saya paparkan ini sudut pandang agama Katolik, tanpa menyinggung atau mengesampingkan agama-agama lain. Tetapi bagi para pendengar setia saya yang dengan notabene yang adalah agama Katolik, inilah yang saya pelajari, inilah yang saya hayati dan berbagi. Oleh karenanya sekali lagi, ketika banjir bandang terjadi, pasca banjir bandang, orang-orang di kampung sudah mulai merunut masalah, melihat kilas balik mengapa ada problematika seperti ini. Masuklah mereka pada kebudayaan dan adat istiadat setempat dan diadakanlah semacam acara ritual. Untuk hal ini tidak usah dilihat dari perspektif menyembah berhala, tidak. Tetapi bagaimana sadar akan diri sebagai orang yang bersalah, yang telah menyalahgunakan alam semesta yang adalah ciptaan Tuhan, datang dan memohon maaf, dan kepada Allah memohon ampun. Disinilah disposisi iman dan kebudayaan saling menyatu, integral satu sama lain, dan memperkaya hidup kita. Salam selamat menemukan ciri-ciri realitas kebudayaan dalam kehidupan beriman dan mendapatkan titik cerah ajaran iman di dalam konkretisasi kebudayaan nyata. Tuhan memberkati kita semua. Amin.